setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, para pemirsa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Menyambung apa yang kita sampaikan pada pelajaran yang lalu, di mana kita sudah sama menegaskan bahwasanya ayat suci akan selalu berada di atas ayat konstitusi. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini sebagaimana sudah kita paparkan bahwasanya Allah menegaskan yaitu tidak ada pilihan bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan di dalam urusan mereka, manakala Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan yaitu dalam urusan tersebut. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak punya pilihan lain kecuali hanya memilih ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, mengingkari Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menolak ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya, faqad dhalla, maka dia telah tersesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Nah, oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah nyatakan ayat suci ada di atas ayat konstitusi, maka segala ketetapan ayat konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ketetapan ayat suci. Manakala bertentangan, maka ayat konstitusi tersebut wajib untuk direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan ayat suci. Nah, karenanya sebagai contoh dalam praktek kehidupan sehari-hari, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Tiba-tiba ada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh negara membolehkan minuman keras. Maka kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menolak ketetapan negara tersebut. Bukan berarti kita menentang negara, bukan berarti kita membangkang kepada negara, tapi semata-mata karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mengharapkan negara ini diberkahi oleh Allah dan Rasulnya dengan tidak menentang ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah ditetapkan haram oleh Allah dan Rasulnya, kemudian negara membolehkan, maka tetap kita harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitu juga kalau Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana kita ketahui sudah mewajibkan suatu perkara. Tiba-tiba ada perundang-undangan justru melecehkan kewajiban tersebut. Justru melarang kita melaksanakan kewajiban tadi. Maka tinggalkan itu perundang-undangan dan konstitusi. Kembalilah kepada ayat suci. Nah, oleh karenanya seorang muslim dan seorang mukmin sejati tidak pernah ragu untuk melaksanakan segala ketetapan konstitusi dan perundang-undangan selama sejalan dengan ayat suci dan hadis Nabi. Sebaliknya, bahwa seorang mukmin sejati pun tidak akan pernah ragu menolak segala ketetapan konstitusi dan perundang-undangan selama konstitusi dan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan putusan ijma ulama, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan ketentuan ayat suci. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi saya ingin mengajak segenap umat Islam, yuk mari tancapkan di hati kita yang paling dalam, masukkan dalam dasar sanubari kita semua bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Nah, muncul pertanyaan, lalu bagaimana jika ada pihak-pihak yang mengatakan sebaliknya, bahwa ayat konstitusi ada di atas ayat suci? Maka kita katakan, pertama, mungkin karena yang bersangkutan tidak mengerti akan ketetapan agama, dia tidak mengerti tentang ajaran agama yang sebenarnya. Atau yang kedua, bisa jadi
mereka itu sebetulnya tahu tentang ketetapan agama, tapi sengaja mereka ingin membalikkan kebenaran. Nah, inilah ciri daripada kaum zindik. Mereka memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kemudian mereka melecehkan ayat suci. Nah, ini ciri-ciri zindik yang sangat-sangat berbahaya dan tidak boleh untuk kita dekati, apalagi untuk kita ikuti. Nah, karenanya di sini kita ingin memberikan masukan, saran, usul, nasihat secara ikhlas dan tulus kepada para pemimpin-pemimpin di negeri kita. Bila Anda ingin membuat suatu keputusan, janganlah membuat keputusan yang bertentangan dengan ayat suci. Kami mencintai Anda, kami menghormati Anda, kami siap untuk mentaati segala aturan yang Anda buat, selama segala ketetapan Anda sesuai dengan keputusan ayat suci dan hadis Nabi. Dan maaf, manakala Anda membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketentuan ayat suci dan hadis Nabi, kami tidak akan pernah segan untuk menolaknya, untuk memperingatkan Anda, dan untuk tetap menyerukan kepada Anda agar kembali ke jalan ilahi Rabbi. Jadi, kalau kami menolak ketentuan-ketentuan Anda yang bertentangan dengan ketentuan ayat suci, bukan kami melawan konstitusi, bukan kami melawan negara, bukan kami membangkang terhadap perundang-undangan. Tidak, justru kami cinta kepada negeri ini. Justru kami cinta kepada bangsa ini. Justru kami cinta kepada para pemimpin kami. Sehingga kami tidak mau mereka mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada hal yang sangat menarik untuk saya sampaikan juga di sini. Terkadang ada ulama-ulama, dai-dai yang menyerukan ke jalan kebenaran. Kemudian mereka ditakut-takuti. Kalau mereka menyampaikan kebenaran berarti mereka melawan konstitusi. Lalu mereka ditakut-takuti kalau nanti mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini saya ingin menyampaikan, kalau ada pihak-pihak yang mengancam para ulama yang menyampaikan yang hak untuk dimasukkan ke dalam penjara, demi Allah, Allah di dalam Al-Quranul Karim telah mengancam orang-orang yang melawan hukumnya, yang menentang hukumnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketahuilah bahwa neraka jauh lebih pedih, jauh lebih keras, jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada siksa penjara yang Anda jadikan ancaman kepada ulama-ulama yang istiqamah. Nah, karena itu kita ingatkan, Allah telah mengancam kita semua. Mengancam ulama, mengancam umara, mengancam segenap umat Islam. Kalau coba-coba mereka bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kalau coba-coba mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka neraka jahanam tempat mereka kembali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kita ingatkan kepada semua pihak, jangan pernah dan jangan coba-coba menakuti para ulama, menakuti para dai yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hukum penjara, dengan siksa penjara. Jangan. Sesungguhnya Allah telah lebih dahulu menakuti kalian semua dengan hukum neraka yang begitu pedih. Nah, karena itu yuk mari sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Buatlah undang-undang yang bagus, buatlah konstitusi yang indah, buatlah peraturan-peraturan yang sejuk, yang menciptakan kedamaian. Buatlah segala keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi. Insya Allah kita semua akan mendapat keberkahan dari Allah dan negara kita dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebagai penegasan dari apa yang telah saya sampaikan pada pelajaran yang lalu. Sekali lagi, ayat suci di atas ayat konstitusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.